istri yang tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah zammiluni pesantren, Pak? zammiluni Ini ini di mau atas. nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih, Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini Kamis, kita sudah berada di posisi live yang episode ke 19 kalau nggak salah, sekitar 20-an ya, Alhamdulillah. Dan acara ini juga tentunya sudah cukup lama diasuh oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah, pemirsa Fatwa TV, Alhamdulillah juga nih, wah berkali-kali Alhamdulillah, acara ini juga direlay oleh radio yang tergabung dalam Art Visi. Nah, sekarang tugasnya saya membacakan apa aja radionya ya. Pertama, radio Sahabat Tegal, kemudian radio MDFM Probolinggo, lantas radio Gema FM Bontang, kemudian radio Hang FM Batam, lantas radio Al Hikmah Banyuwangi. Berikutnya radio Tua FM Riau, lantas radio Madinah Caruban. Berikutnya radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian radio Dai Tengaran, radio Sago FM Sumatera Barat, dan terakhir radio Albina AM Bekasi. Ada 11 radio yang merelay acara ini. Dan bagi pemirsa radio, nah bicara pemirsa radio, maka teleponnya saya umumkan untuk menanyakan persoalan di acara ini, permasalahannya bisa di nomor 0212123233. Kami ulangnya 212323333, Masya Allah. Nah, untuk pemirsa televisi tentunya tidak sulit lagi karena di layar sudah tertera. Nah, saatnya kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sunnah. Masya Allah, Masya Allah, segar sekali tampaknya ini, Masya Allah. Solo banyak mendung akhir ini, Ustadz. Sening hujan ya. Solo. Pak hari ini lumayan merata ya, merata ya berarti. Alhamdulillah merata saat berarti. Sini juga Jakarta juga hampir setiap ba'da asar hujan, alhamdulillah. Nah, Bogor habis zuhur duluan Bogor, baru Jakarta, alhamdulillah. Ya, taib Ustaz. Baiklah Ustaz, ini alhamdulillah kita sudah masuk di episode yang kesekian, cukup 20-an di meneladani akhlak Rasulullah SAW ya Ustaz. Nah, sekarang begini Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan beri kami nasihat Ustaz. Ini ada yang bertanya mengenai seperti ini. Ketika pandemi ini sudah terus berlanjut, terus kemudian sepertinya apakah betul kita memasuki tahap-tahap di mana Allah membuat virus corona ini kita tuh semakin mengandalkan kepada teknologi, sehingga akhirnya kita melupakan seperti Rasulullah menyarankan berkuda, memanah. Jadi ketergantungan masyarakat kita terhadap teknologi itu semakin tinggi. Ketika listrik pet aja udah nggak bisa apa-apa Ustaz. Nah, bagaimana tips-tips kita nih agar tetap kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah seperti berenang, berkuda, memanah seperti itu Ustaz, olahraga, gulat ya Ustaz kalau nggak salah ya. Nah, itu bagaimana kita supaya bisa tetap semangat begitu Ustaz, sunnah-sunnah yang terlupakan istilahnya seperti itu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Barakallahu fiik. Pertama, kita harus tahu bahwa di antara kaidah-kaidah umum dalam syariat adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan tentunya kemampuan di sini termasuk adalah ketika kita melakukan itu, apakah sarananya tersedia ataukah belum tersedia. Karena untuk berkuda tidak di semua tempat itu bisa kita lakukan ya. Ada beberapa memang kota yang memiliki fasilitas itu, ada wahana berkuda. Adapun memanah ini mungkin lebih fleksibel. Tapi ala kulli hal kita juga perlu melihat kepada maksud di balik anjuran untuk berkuda dan memanah serta olahraga ketangkasan yang lain.
Kan itu maksudnya adalah agar seorang mukmin memiliki kekuatan fisik yang menjadikan dia tangkas ketika perlu untuk terjun ke medan jihad. Yes. Kan tujuan utamanya itu sebetulnya. Ya. Dan memang di masa beliau sallallahu alaihi wasallam ketangkasan yang sangat bermanfaat di medan jihad adalah ketangkasan dalam berkuda, memanah, dan yang semakna dengannya. Dan itu kan tentunya mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi, alutsista yang digunakan di satu masa ke masa berikutnya. Ya. Sehingga kalau kita melihat kepada sisi ini, berkuda, memanah tidak menjadi tujuan, tapi dia menjadi wasilah atau sarana. Sehingga ya sesuai dengan keperluannya. Kalau keperluannya untuk sekedar olahraga sih ya silahkan. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya untuk melatih ketangkasan untuk berjihad fisabilillah, ya itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini, kemungkinan tempat-tempat seperti itu belum beroperasi ya sebagiannya karena menghindari perkumpulan massa ya. Ya nggak apa-apa. Emang ini kondisinya mengharuskan kita untuk memilih mana yang lebih besar maslahatnya. Toh kan tadi itu hanya wasilah, itu bukan tujuan. Ya, kalau sekedar ingin menjaga kebugaran kan masih banyak olahraga-olahraga lain. Ya bisa jogging, bisa di rumahnya, atau bisa main bersepeda misalnya. Dan itu semua bisa mewujudkan tujuan di balik olahraga. Sehingga dalam kondisi seperti ini tentunya kita harus memilih yang paling besar maslahatnya dan paling kecil potensi madaratnya. Masya Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, semoga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio bisa dapat mengambil manfaat apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Sufyan Baswedan. Baiklah Ustaz, kita bisa mulai ya Ustaz ya dari pertanyaan pertama yang masuk via website kami Ustaz. Ini ada pertanyaan titipan tadi dari Ibu Dina Ustaz dari Solo. Ibu Dina di Solo Ustaz, dekat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sufyan. Mau tanya bagaimana ikhtiarnya bila kami ingin mendaftarkan anak-anak kami untuk haji, namun persyaratannya harus berusia 12 tahun. Sedangkan anak-anak kami ini masih di bawah itu semua usianya. Khawatir kami sebagai orang tua meninggal, namun dananya belum tersalur untuk haji anak-anak. Mohon nasihatnya Ustadz, mengingat daftar haji jauh baru bisa dapat gilirannya. Baik, barakallahu fiik Ibu Dina. Pertama, kalau memang peraturannya memang seperti itu, dan mungkin yang dimaksud adalah haji reguler ya. Iya, sepertinya yang biasa itu kayak antrinya panjang. Ya pertama, syaratnya orang wajib menunaikan ibadah haji kan dia memiliki zat dan rahilah. Zat itu artinya perbekalan, termasuk pembiayaan, rahilah kendaraan. Ya di samping dengan kemampuan fisik itu sendiri. Iya. Kemudian balik ini salah satu syarat yang menjadikan haji itu wajib bagi yang bersangkutan. Nah, mungkin juga pemerintah tentunya punya alasan kenapa yang sebelum 12 tahun tidak diperbolehkan untuk mendaftar, supaya antrian tidak terlalu panjang untuk mereka-mereka yang belum wajib haji. Jadi prioritasnya adalah yang sudah balik dulu. Mungkin kalau dia nunggu 10 tahun atau 5 tahun, dia akan bisa haji setelah dia balik, ketika dia mulai pendaftarannya 12 tahun. Tapi kalau daftarnya umur 5 tahun, 10 tahun kemudian atau 5 tahun, 6 tahun kemudian kan dia belum tentu balik. Sedangkan dia sudah mengambil antrian. Jadi ini ada maslahat tentunya di balik aturan belum boleh haji sebelum umur 15 tahun. Oleh karena itu mungkin bisa disiasati dengan cara mendaftar yang plus barangkali ya. Saya kurang tahu sih aturannya bagaimana, tapi kalau memang yang haji ONH plus itu bisa lebih longgar aturannya, maka dia bisa memilih opsi itu. Tapi kalaupun tidak didaftarkan nggak ada masalah kok.
Ibu tidak akan berdosa sedikit pun, ya. Iya, Ustaz. Ibu nggak berdosa sedikit pun, nggak ada masalah. Iya, Daftarkan aja untuk umroh, Oh, untuk umroh gitu. dulu. Untuk umroh dulu. Jadi prepare untuk umroh dulu, Ustaz ya. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Ibu Dina tadi di Solo bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Baiklah, Ustadz, kita kesambung lagi pertanyaan dari website. Ini semoga Ustadz masih ingat menjawab soal saudara sepersusuan. Nah, ini berikutnya si penanya yang sama menanyakan kembali, Ustadz. Setelah Ustadz jawab, kami kirimkan respon Ustadz ke beliau secara pribadi melalui WhatsApp-nya. Dan Ibu Sarah itu kembali menanyakan soal sepersusuan. Ada 2 pertanyaan sekaligus mengenai Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Bagaimana hukum saudara sepersusuan, saudara persusuan seperti ini? Nenek saya punya saudara. Nenek saya punya saudara. Nah, nenek saya punya saudara, anak nenek saya. Ibu saya menyusui ke saudara nenek saya. Nah, bagaimana dengan saya? Apakah saya juga bisa saya masih saudara sesusunya? Saya kurang jelas Pak Pongki. Maaf, gimana? Antum bacanya yang baik. yang jelas. Siap. Ini penulisannya, Ustaz. Baiklah, kita skip yang kedua. Baik. Ya, Ustaz. Segini mempersusuan emang agak bingung. Jadi seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Nih yang ini. Bagaimana syaratnya menjadi saudara persusuan? Itu dulu, Ustaz. Bagaimana? Baik. Yang pertama, misalnya kita umpamakan A dengan B ya. Bagaimana supaya A dan B ini punya hubungan persusuan, jadi saudara sepersusuan. Yang pertama, A dan B disusui oleh wanita yang sama. Tentunya selain ibu mereka, kalau mereka bukan bersaudara tadinya, kebetulan A disusuin oleh Ibu Siti misalnya. Ya. Dan B juga disusuin oleh Ibu Siti. Jadi yang nyusuin sama orangnya. Yang kedua, disusuinya sebanyak 5 kali minimal. 5. Cara menghitungnya 1 kalinya bagaimana? Batasan ini 1 kali atau ini 2 kali. Ya. Adalah sejak si bayi itu mengulum punting si ibu ini, Ya. sampai dilepaskan dengan sendirinya. Ya. Ya, kenyang. Disedot sampai kenyang, udah berhenti, itu 1 kali. Jadi 1 kali itu jadi 5 kali itu hitungannya adalah 5 kali si bayi ini menghisap sampai akhirnya dia lepaskan sendiri. Wow. Bisa itu terjadi dalam 1 hari saja, bisa, tergantung bayinya. Kalau dia kuat nyusunya, ya, 1 jam kemudian dia nangis lagi, nyusu lagi, disusuin 10 menit, lepas, 2 jam lagi nyusu lagi, maka bisa jadi 1 hari sudah terpenuhi syarat yang kedua ini. Jadi 5 kali, jumlahnya 5 kali. Yang ketiga, usia bayinya penting juga. Usia bayinya adalah sebelum dia disapih, masih dalam kurun 0 sampai 2 tahun. Sebelum disapih Ya. udah Innamar menyusu ke radha'atu ibu, ya. minal maja'ah. Ya. Innamar radha'atu ma fataqat al-am'a wa kana qabla al-fitam. Radha'ah, penyusuan yang mengakibatkan hubungan kemahraman, kata Nabi, itu adalah yang memang air susunya ini benar-benar diserap oleh usus si bayi menjadi makanan pokok dia. Dan itu sebelum dia disapih. Karena kalau dia sudah disapih, kan makanan pokoknya nggak lagi susu, tapi ada lain. Yang lain ya. Yang lain. Jadi itu dua-duanya A maupun B harus seperti itu kondisinya. Entah si A ini disusuin umur 5 bulan, yang B umur setahun, asalkan dia belum mulai makan yang lain-lain, masih mengandalkan air susu sebagai nutrisi utamanya. Oh, itu ya, begitu ya. Taib Ustaz. Begitu dia sudah disapih, disusuin, setelah itu tidak lagi memberikan hubungan persusuan. Oh, gitu. Apalagi sudah lewat 2 tahun, kan biasanya kan sampai 2 tahun ya. 2 tahun disapih. Tapi tergantung juga, kalau belum disapih, ya itu masih akan memberikan hubungan kemahraman. Tapi kalau sudah disapih, sudah nggak lagi menjadi mahram.
atau disusuinya kurang dari 5 kali. Dia tidak berarti ibu susunya dia. Oh, Masya Allah. Tapi Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Semoga Mbak Sarah bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Nah, kemudian dari Bu Sarah lagi, Ustaz, ini bertanya seperti ini. Beliau ini di kota Jawa Barat, Tasikmalaya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Begini, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Dulu kami mengontrak rumah, di depan rumah ada pohon mangga. Kami sering mengambil mangga tanpa izin pemiliknya. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti itu? Apakah mangga itu termasuk harga rumah kontrak yang kami sewa itu? Itu di pekarangan rumah ya? Masuk di area rumah yang dikontrak? Pertanyaan bagaimana tadi? Di depan rumah. Jadi tidak masuk pekarangan. Mungkin jadi laut pagar, depannya ada pohon mangga, Ustaz. Seperti itu. Karena beliau kalimatnya di sini kontrak di depan rumah ada pohon mangga. Nah, seperti itu. Ya, di depan rumah itu bisa 2 kemungkinan. Oh ya, kalau di dalam pagar gimana? Atau nggak punya halaman. Oh ya, kalau misalnya di dalam pagar gimana, Ustaz? Dalam halaman? Kalau di dalam pagar itu bergantung kepada kebiasaan juga ya. Kalau memang sudah menjadi kebiasaan ketika seseorang mengontrakkan rumah yang ada halamannya dan di situ ada pohon yang berbuah, sudah menjadi urf. Itu buah itu boleh dimakan oleh si pengontrak, maka nggak ada masalah. Tapi kalau si pengontrak di awal akad dia mengecualikan, silahkan Anda pakai rumah ini ya termasuk halamannya, tapi buahnya jangan diambil, buahnya mau saya panen sendiri. Ya berarti dia nggak boleh. Oh iya, seperti itu. Sekarang kalau nggak tahu gimana, nggak ada akad, uruf, nggak tahu bagaimana urufnya, karena mungkin di daerah itu yang rumahnya ada pekarangan dan ada pohon berbuahnya cuma rumah itu misalnya. Rumah lain nggak ada misalnya. Ya kita lihat aja kira-kira si pemilik rumah ini memanfaatkan buah itu nggak? Karena kalau nggak dimanfaatkan, akhirnya dia jatuh dan busuk. Ini juga nggak boleh secara syar'i. Ya, Nabi SAW naha an idha'atil mal. Nabi melarang harta itu dibiarkan tersia-siakan. Ini kan termasuk mal, termasuk sesuatu yang berharga. Gitu loh. Jadi daripada itu dibiarkan jatuh dan membusuk, tidak dimakan, boleh dimakan. Boleh dimakan. Boleh ya. Demikian juga kalau itu pohon tidak jelas siapa pemiliknya, di jalan atau di emperan jalan yang itu bukan jelas, bukan milik si empunya rumah, di luar pagar, pemerintah mungkin ditanam sebagai penghijauan oleh pemerintah, insya Allah nggak apa-apa dimakan. Oh, Masya Allah. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Abdul Manan bin Hussein Abu Nurul, Masya Allah, Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Bismillah. Ustaz, istri ana baru memakai cadar, tapi selalu istri saya mengatakan terganggu, mau makan pun susah. Teman-teman dekatnya pada bertanya kenapa harus bercadar. Apa yang saya lakukan ya Ustadz agar mengajarkan istri supaya tetap bisa istiqomah dalam bercadar, Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Perlu kita ketahui bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita pertama harus yakini dulu. Bercadar itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan la tantaqibil mar'atul muhrimah. Janganlah wanita yang hendak melakukan ihram itu mengenakan cadar. Artinya sih ketika kita mendengar perempuan yang mau ihram dilepas cadarnya ya, kan gitu maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Berarti kalau dia sedang tidak ihram pakai cadar nggak kira-kira? Pakai. Kalau dia emang dari awal cadar tuh nggak dikenal sebagai pakaiannya wanita muslimah,
Yang Nabi nggak perlu memperingatkan itu karena emang sehari-harinya nggak ada yang pakai cadar. Paham ya dari sini ya? Iya ya Ustaz, seperti itu hadis. Ini cara berdalilnya begitu. Cara berdalilnya adalah la tattaqibil mar'atul muhrimah. Artinya, selain dalam kondisi ihram, mereka itu sudah mengenakan cadar sebagai pakaian khas seorang muslimah. Seperti itu. Taib. Masya Allah. Jadi ini harus kita fahami dulu. Dan ini merupakan pakaian kaum muslimah dari zaman ke zaman. Silahkan baca buku Ana Zaman ke zaman. terkait dengan ini, judulnya Samudra Hikmah di Balik Jilbab Muslimah. Itu ada kutipan pendapat ulama dari abad ke abad, dari berbagai belahan dunia, bahkan masih ada dokumentasinya bagaimana pakaian khas wanita muslimah dari berbagai belahan dunia. Iya. Yang menunjukkan bahwasanya ini sudah dikenal, sudah mengakar sekali sebagai pakaian khasnya kaum muslimat, terlepas dari background mazhab fikih mereka maupun dari latar belakang geografi mereka. Seperti itu ya Ustaz. Di berbagai negara, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina, ada yang dari negara bekas Uni Soviet, dari India. Ya, ini semua adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya ini sudah ada sejak sudah dikenal. Kalau kita di Indonesia menganggap ini sebagai sesuatu yang baru, itu yang perlu kita koreksi adalah maklumat kita. Karena faktanya ini bukan hal baru, ini hal yang sudah sangat populer. Cuman karena kedangkalan ilmu kita, mungkin kita menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. Ya. Seperti jilbab itu sendiri. Apakah jilbab ini sesuatu yang dianggap, kenapa sih berbusana muslimah harus pakai jilbab? Masa ada orang bilang begitu? Kan nggak ada. Jilbab kan emang bagian dari busana muslimah. Iya. Gitu. Bagian. Tayyib. Ini poin pertama. Poin yang kedua, susah itu kan masalah karena kita belum terbiasa. Iya Ustaz. Itu orang Cina makan pakai sumpit, susah nggak ya? Lebih susah Ustaz. Susah. Meleset terus. Jepang itu pakai apa? Sandalnya teklek itu yang dari kayu, ceplak kan nggak luas itu. Iya. Ya mereka harus pakai kimono, harus pakai. Itu kan menurut Anda yang belum terbiasa. Iya. Jangan jadikan itu sebagai parameter. Parameter pertama kita adalah bagaimana aturan syariat. Iya Ustaz. Dan biasa manusia dimanapun untuk merubah kebiasaan itu pasti akan merasa ini sulit. Iya, Tapi justru di sini nikmatnya taat kepada Allah, justru di sini, Mas Pongki. Iya. Kalau semua perintah Allah itu gampang, mudah, itu dia, maka nggak ada istimewanya dong. Orang yang bercadar dengan yang tidak bercadar, orang yang menjaga hijabnya dengan yang belak-belakan. Karena itu semua adalah sesuatu yang mudah, tidak ada tantangan di balik itu. Orang dianggap istimewa. Wah, ini orang istimewa. Itu kan ketika bisa melewati sesuatu yang tidak banyak orang yang bisa melewati, kan begitu toh? Oh, Masya Allah, betul Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi kalau semua orang bisa, nggak hebat ya? Hebat, ya betul Ustaz. Biasa aja, semua orang juga hanya kayak orang-orang tertentu yang bisa, Masya Allah, yang Allah mudahkan, Masya Allah. Ya betul Ustaz. Nah, jadi kenapa kok harus itu? Ya dijawab begitu saja. Emang harus aturannya begini. Iya. Kalau Anda belum pakai, Anda yang masih belum berbusana muslimah dengan baik dan benar. Iya Ustaz, Masya Allah. Tapi Ustaz, hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih, Masya Allah. Seperti itu ya pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi orang yang terpilih. Dan intinya tadi Ustaz Sofyan bilang cadar itu diwajibkan. Seperti ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk, kita sapa dulu Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Imam dari Pelangpang, Sumbawa. Masya Allah. Pak Imam di Sumbawa. Pak Imam. Pak Imam ya. Silakan Pak Imam. Ya Pak Imam. Ya, silakan Pak Imam. Ya, saya mau tanya ini. Kalau saya sedikit tahu, teman tak hafal hadis, saya dapat sedikit baca untuk mencari minta tanda orang punis surga itu dia ada menebur salam kepada orang baik yang dikenal maupun yang tidak kenal. Bersalam. Kan Ya. gitu. Terus? Yang satu lagi saya ingatnya, jadi saya kalau diundang harus kita mendatangi undangan, kan gitu. Bagi undangan ada orang Muslim, kan gitu.
Ya. Terus yang ditemu tanyakan apa, Pak Imam? Sedangkan yang mengundang ini kan orang itu setiap orang mati memperingati orang mati ke 1, kedua, ketiga hari sampai 7 hari, 9 hari. Oh, 3, 7 hari, 3. Sampai 100 hari. Apakah itu ada tuntunannya begitu ya, Pak Imam ya? Ya itu termasuk saya sudah puluhan tahun tidak mau menghadiri hal itu. Karena saya tahu itu kan bikin sajian gitu Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi saya sudah mau ikut ketika merayakan Maulid, sudah puluhan tahun saya sudah tidak mau ikut, saya merayakan Maulid tidak mau ikut. Sedangkan lingkungan saya itu semua ini Lombok Timur ini Pak Ustadz. Ya, Lombok Timur. Bapak Imam, tadi yang nomor 1 pertanyaannya menebar salam, terus bagaimana pertanyaannya seperti apa? Kondisinya menebar salam terus bagaimana? Nah itu Bang Poy, kalau ketemu sesama Muslim kita disuruh nebar salam begitu katanya, baik itu yang dikenal maupun yang tidak dikenal, gitu katanya tanda-tanda orang mencari surga, begitu katanya Pak Ustadz. Saya baca di kitab Riyadhus Shalihin, saya baca begitu. Terus pertanyaannya? Hafal. Nah pertanyaan saya itu bagaimana cara menyikapi seperti itu, gitu maksud saya Pak Ustadz. Oh. Dan ini orang tidak begitu tahu Pak Ustadz. Itu. Baiklah, itu saja Pak Imam. Cara mengamalkannya gitu ya maksudnya ya? Ya betul. Bagaimana saya menyikapinya begitu. Yang Baiklah. kedua tentang undangan-undangan. Undangan kematian. Katanya tadi ada hadis yang menyuruh kita Ya. menundangan, Alasan tapi dia kalau diundang hiburan, maulid begitu. gimana? Gitu ya. Yang kedua tentang undangan kematian Pak Imam, betul? Ya betul. Ya. Hari ketiga, kelima, ketujuh dan seterusnya. Terus Ya. Bagaimana hukumannya? Hukumnya ya. Baiklah. ya. Jazakallahu khair, Baik. barakallahu fiik, Pak Imam. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Iya. Ya, tafadhal Ustaz. Jadi terkait dengan pengamalan hadis Nabi, afsyus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Subhanallah, am semua nih. Ya. Masya Allah. Jadi afsyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Silul arham, sambung hubungan silaturahim. Dan bangunlah di waktu malam. Ketika orang-orang tidur, insya Allah engkau akan masuk jannah dengan selamat. Itu betul. Kemudian juga Nabi menganjurkan untuk menyebarkan salam karena ini bisa memupuk rasa cinta sama Muslim. Ya. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak aku tunjukkan kalian kepada satu cara yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Cinta yang syar'i ya, maksudnya bukan cinta yang haram, bukan ya. Apa kata sahabat? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Baik kepada orang yang kalian kenal sebelumnya atau kalian belum kenal. Tapi dia kita duga sebagai seorang muslim, entah dari penampilannya ya, walaupun kita nggak kenal kita salamin. Itu bagus sekali. Ya di mana aja Pak, ketemu di pasar, ketemu di jalan, ketemu di tempat kerja, di sekitaran rumah, kita salam ya assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang paling lengkap. Seperti itu Pak cara. Kemudian terkait dengan undangan, kan memang kita dianjurkan untuk menghadiri undangan, termasuk hak sesama muslim adalah menghadiri undangan jika diundang. Nah, ini perlu kita pahami bahwa undangan yang dimaksud itu maksudnya adalah lebih ditekankan untuk walimah, undangan walimah, ya, undangan walimah. Walaupun undangan lain juga kita dianjurkan untuk menghadiri, tapi ada syarat-syarat lain. Ya, para ulama menyebutkan kapan seorang muslim itu menjadi wajib menghadiri undangan. Di antaranya adalah ketika yang mengundang itu sesama muslim. Satu. Yang kedua, undangannya itu memang ditujukan secara personal kepada dia, bukan undangan yang sifatnya umum. Ya, ada satu ruangan gitu ya di masjid, misalnya ada 50 orang. Orang bilang, kalian semua saya undang ya. Itu kan undangan ini sifatnya umum, bukan personal. Nah ini artinya undangan yang personal, yang wajib. Yang ketiga syaratnya, undangan itu
bukan untuk sesuatu yang mengandung maksiat. Nah, iya Ustaz. Penting. Ini penting. Ini dia. Ya. Karena apa? Karena kan Nabi mengajarkan kalau kalian melihat suatu kemungkaran, kalian harus ingkari. Ingkari dengan cara apa? Dengan tangannya kalian hentikan fenomena mungkar itu, atau dengan lisannya, atau dengan hatinya. Dengan hatinya mengingkari dan dengan berusaha untuk tidak berada di tempat yang banyak kemungkarannya. Yes. Nah, sedangkan ketika undangannya itu adalah undangan untuk sesuatu yang diharamkan, misalnya untuk ritual-ritual yang tadi seperti disebutkan oleh Bapak penanya tadi, Pak Imam, ada sesajennya, ya jelas nggak boleh, haram justru dia menghadiri undangan yang di situ ada sesajennya, karena sesajen ini adalah bentuk perbuatan yang erat dengan nuansa syirik. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar, itu lebih besar dosanya daripada orang suruh melihat apa misalnya orang judi, orang suruh melihat orang minum khamar, itu mungkar. Tapi mungkarnya syirik itu lebih daripada mungkarnya perjudian, mungkarnya orang mabuk-mabukan. Boleh nggak kira-kira seseorang diundang, ayo kamu datang nanti malam di rumah ada acara lotre, kan nggak boleh. Iya. Lotre kan judi. Nah, menghadiri acara ritual yang mengandung unsur syirik jauh lebih dilarang daripada menghadiri acara yang ada lotrenya. Iya. Jadi ini termasuk syarat. Demikian pula kapan dia menjadi wajib adalah ketika kehadiran dia atau berangkatnya dia ke acara tersebut tidak berkonsekuensi dia harus meninggalkan sesuatu yang lebih urgen. Bingung Ustaz. Misalnya begini, ini anak lagi ngerawat bapaknya yang sakit. Ya. Kalau ditinggal, bapaknya akan kena madzarat. Ya. Nah, apakah dia jadi wajib menghadiri undangan? Jawabannya tidak. Oh ya. Justru dia tidak boleh tinggalkan bapaknya hanya untuk menghadiri undangan. Pertama apa? Karena bapak itu punya hak lebih sama anaknya. Birrul walidain kan wajib hukumnya. Ya. Nah, kalau kita disuruh milih, kita penuhin haknya orang tua ataukah haknya orang lain, ya jelas orang tua lebih berhak daripada orang lain. Iya. Gitu. Atau dia sedang terikat tugas. Tugas ini misalnya dokter jaga. Kebetulan itu adalah waktu dia untuk berjaga di rumah sakit. Kalau dia tinggalkan waktu ini, nanti kalau ada orang yang perlu penanganan dengan segera bagaimana? Ya. Nah, jadi ini juga termasuk uzur. Kalau dia sedang terkena tugas yang itu sifatnya wajib untuk dia penuhi, wajib berdasarkan akad juga kan? Iya, Pak. Kan dia sudah terikat dengan instansi rumah sakit ini, jam sekian sampai jam sekian ini adalah tugas Anda jaga di sini. Iya. Sedangkan menghadiri undangan, kalau nggak dihadiri kan tetap ada acaranya, nggak akan jadi batal. Iya. Tetap ada. Tapi kalau nggak ada dokter jaga, tiba-tiba ada pasien yang gawat, siapa yang akan mengurusin? Bisa-bisa dia tidak tertolong nanti. Jadi banyak syarat sebetulnya, tidak mutlak begitu. Tidak mutlak, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, seperti itu ya hukumnya ya. Semoga Bapak Imam di Sumbawa bisa puas ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Baik, Alhamdulillah Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini masuk dari website seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ada 2 buah hadis yang membuat saya galau. Mohon pencerahannya Ustaz. Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut. Para sahabat Nabi SAW ketika dikabarkan oleh Nabi bahwa tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga ataupun di neraka. Mereka berkata, ya Rasulullah, untuk apakah kita beramal? Mengapa tidak pasrah saja? Rasulullah menjawab, tidak demikian, akan tetapi beramalah kalian karena masing-masing akan dibunahkan melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan penggalan hadis sesungguhnya di antara kalian dengan satunya, dan penggalan hadis sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jaraknya dirinya
dan surga tinggal sehasta, akan tetapi ditetapkan sebagai ketentuannya dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia dalam neraka. Nah, jujur saya bingung bagaimana cara mengkompromikan kedua hadis ini ya Ustadz. Mohon pencerahannya dan wassalam, seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Iya, bingung dia. Lagi bingung. Mungkin ini akan menghabiskan sisa waktu Waduh, kita. insya Allah. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Pertama begini. Iya Ustadz. Tidak ada kontradiksi antara kedua hadis itu, ya, sama sekali tidak ada, karena dua-duanya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih, dan beliau tentunya berbicara berdasarkan wahyu. Jadi sumbernya satu, nggak mungkin ada kontradiksi karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi mengatakan semua orang sudah ditentukan tempatnya. Betul. Iya. Pasti. Pasti ya. Dan kalau ada orang tidak mempercayai itu, berarti rukun imannya bermasalah. Bermasalah ya Ustaz ya, setinggi itu ya. Bermasalah. Bahkan bisa jadi, wallahu a'lam, bisa jadi belum sah dia sebagai seorang muslim. Nauzubillah min dzalik. Karena ini bagian dari takdir. Iman kepada al-qadha wal qadar itu kan rukun iman toh? Iya, betul tadi terakhir, yang terakhir. Keenam. Termasuk takdir di sini adalah segala sesuatu itu Allah sudah ketahui. Karena hakikat takdir itu adalah kita mempercayai bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Perhatikan ya, segala sesuatu. Sesuatu itu apa? Nah. Ya apa saja. Yang mungkin terjadi, yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu semua namanya sesuatu. Iya, Ustaz. 10.000 tahun yang lalu apa yang terjadi? Allah tahu. 1.000 tahun ke depan kalau belum kiamat apa yang akan terjadi? Allah tahu lengkap dengan detail-detailnya. Nanti siapa yang bakal masuk jannah, siapa yang bakal masuk neraka, kronologinya bagaimana, di jannah dapat apa aja, semuanya Allah tahu. Semuanya. Bukan hanya yang terjadi di dunia, di jagat raya ini Allah tahu semua. Daun ini satu hari, pohon ini menggugurkan berapa helai daun, Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Di belahan bumi manapun ada daun yang rontok, Allah tahu. Tahu jumlahnya, jenis pohonnya, jam berapa rontoknya, harinya, tanggalnya, semuanya. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Kulli syai', segala sesuatu Allah tahu. Bagian kedua dari mengimani takdir adalah kita mempercayai, yakin bahwa semua yang Allah ketahui tadi telah Allah tulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Allah mencatat segala sesuatu yang Allah ketahui tadi pada Lauhul Mahfuz. Dalilnya wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kullu saghir wa kabir, setiap yang kecil yang besar semuanya tertulis. Ya. Kemudian Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Sesaat sebelum dia terjadi, ada kehendak Allah di situ. Ya. Kalau dia terjadi, pasti dia terjadi karena Allah menghendakinya untuk terjadi. Dan yang keempat, bagian dari mengimani takdir adalah bahwa segala sesuatu itu yang terjadi itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Apapun. Kita maupun amal perbuatan kita semuanya makhluk Allah. Ya. Taib, kaitannya apa dengan pertanyaan atau dengan hadis tadi? Tadi kan itu Rasulullah mengatakan semua ahlul jannah sudah ditentukan, sudah ada catatannya, ya. Terus buat apa kita beramal ya Rasulullah? Ya. Nah, orang masuk jannah itu kan ada sebabnya. Iya. Ada sebabnya nggak orang masuk jannah? Ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya kita ini disuruh mengusahakan sebab-sebab itu. Sebabnya apa? Iman dan amal soleh. Jauhin dosa. Kalau berdosa segera taubat. Istiqomahlah di atas iman dan amal soleh. Istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Makanya hadis yang kedua yang dianggap agak membingungkan tadi itu sejalan dengan kaedah ini.
Kalau kita tetap beriman dan istiqomah di atas amal soleh sampai kita mati, kita nggak akan masuk neraka. Nggak akan masuk neraka. Amin, amin. Tidak akan masuk neraka. Sekali lagi, Iya, Ustaz. kalau kita istiqomah di atas iman dan amal soleh sampai kita mati, tidak akan masuk neraka. Amin. Terus hadis itu gimana maksudnya? Coba perhatikan hadisnya. Antum baca lagi ya, Mas Mogi hadisnya. Yang hadis yang kedua. Baca pelan-pelan. Akan tetapi Tinggal satu jengkal atau satu hasta tadi. Nah, itu kemudian dia. apa yang terjadi? Dan penggalan hadis, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jaraknya antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi Nah, ini telah dia di sini, surga di sini. Iya. Umpamanya ya. Iya. Tinggal satu hasta. tinggal satu hasta. Apa yang terjadi dalam kurun waktu yang singkat ini? Apa yang terjadi? Tapi Jadi, dia lanjut. surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, Dia maka masuklah dia ke dalam. ahli neraka. Itu sebabnya. Dia nggak istiqomah. Tergoda di Benar ujung. memang. Allah sudah menetapkan sebelum dia berbuat, Allah sudah menetapkan artinya apa? Allah sudah tahu dan Allah menuliskan itu. Tapi kan Allah tidak beritahukan kepada orang ini. Ada seseorang yang diberitahukan takdirnya Tidak, Ustaz. dia bakal masuk surga? Tidak. Nggak ada kan? Tidak. Ini kan agar kita waspada. Jangan mentang-mentang sudah sekian puluh tahun istiqomah, udah deh nggak perlu lagi deh, tinggal 2 tahun saya mau mati. Iya. Nggak bisa. Saatnya ngedangdut. Astagfirullah. Makanya yang menyebabkan dia itu akhirnya masuk neraka bukan karena Allah sudah menakdirkan, bukan. Oh, bukan. Tapi karena dia melakukan sebab yang menghantarkan dia masuk neraka. Su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ya kan, kurang satu hasta, dia mengakukan amalannya ahlun nar, mati dalam keadaan itu, Nauzubillah min dzalik. masuk neraka dia. Sebagaimana sebaliknya, orang yang dari dulunya dia masya Allah isinya dosa melulu, maksiat melulu, Iya. jelang mati dia nggak tahu juga nih kapan dia mau mati. Iya, Ustaz. Dia taubat, dia melakukan amalan ahlul jannah dan mati dalam keadaan itu. Ini kan husnul khotimah namanya. Iya, beruntung sekali. Apakah dia masuk surganya dia itu semata-mata karena Allah sudah nakdirkan, ataukah karena ada sebab? Jawabannya karena ada sebab. Makanya kita disuruh mengupayakan sebab-sebab itu. Sebab. Jangan bertawakal. Karena apa? Karena kita nggak pernah dikasih tahu takdir kita ini bakal apa. Dengan alasan apa kita bisa menyandarkan dengan takdir? Kita nggak pernah dikasih tahu takdir kita. Nggak dikasih tahu. Kecuali kalau sudah dikasih tahu sama Allah, kamu pasti masuk neraka. Iya. Kan nggak ada yang kayak gitu. Iya. Yang ketiga, jawaban perlengkap nih ya. Iya, Ustaz. Kita tentunya pernah mendengar tentang sahabat-sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah Iya, sebagai ahli jannah. Iya, Abu Betul? Talha masuk surga, ini Abdurrahman bin Auf masuk surga, ya gitu. Umar dan semuanya banyak lah. Iya. Nggak cuma 10, ada lebih dari itu. Iya. Pertanyaannya, Pertanyaannya. adakah di antara mereka yang kemudian bermalas-malasan setelah dikasih tahu bakal masuk surga? Tidak ada, Ustaz. Semuanya Tidak ada. istiqomah. Semuanya istiqomah, semuanya tetap kencang, gaspol dia dalam ketaatan sama Allah. Nggak ada yang berpikiran, udah deh ngapain kita amal lagi? Udah ditentukan masuk surga, Iya. ya. Kemudian saya balik sekarang. Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab Iya. udah dicap sama Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya, udah dicap. Tokoh-tokoh Yahudi, rahib-rahib Yahudi yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tahu kebenarannya Muhammad, tapi mereka tidak mengimaninya. Ya. Karakteristik orang-orang Yahudi itu sebelum Nabi hijrah berkumpul bersama mereka di Madinah sudah dijelaskan sama Allah. Dan orang-orang Yahudi juga tahu, banyak ayat turun tentang mereka. Tahu, suka ngelanggar perjanjian, suka bunuh para nabi, suka begini, suka begitu. Dikasih dalil berapapun mental. Iya, Ustaz. Ya. Tapi Nabi kan tetap mendakwahin mereka. Tetap. Tetap mendakwahin mereka. Dan ternyata
apa yang Allah beritakan tentang Abu Lahab, tentang orang-orang Yahudi itu, mereka buktikan kebenarannya dengan amal mereka. Amal mereka membuktikan kebenaran, dan mereka tuh masuk nerakanya bukan semata-mata karena sudah ditakdirkan, tapi karena mereka membuktikan itu dengan amal mereka. Mereka memang mengamalkan kekufuran sampai mati. Mereka memusuhi Islam sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Ya. Jadi kita harus bedakan antara takdir Allah dan balasan Allah. Takdir Allah dan balasan Allah. Balasan Membedakan, Ustaz. Surga, Kita harus bisa neraka itu membedakan. balasan Allah. Nikmat, azab itu balasan. Balasan Allah itu karena apa? Ganjaran. Apakah semata-mata karena Allah menakdirkan? Jawabannya bukan. Kalau semata-mata karena Allah menakdirkan, nggak usah ditunggu sama Allah. Iya, Ustaz. Kan Allah sudah tahu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu bakal jadi nabi, bakal jadi orang yang paling dicintai oleh Allah, dan dia akan menghadapi berbagai macam rintangan sampai akhirnya dia menjadi penghulunya Ahlul Jannah. Allah sudah tahu nggak? Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Kalau cuman itu saja sudah cukup untuk menghantarkan Rasulullah ke surga. Buat apa diciptakan itu Rasulullah? Iya, buat apa capek-capek? Ngapain duit capek-capek beliau berusaha berperang sampai giginya patah. Iya. Di pamannya dibunuh, dimutilasi. Kok kesian banget gitu loh, hanya untuk masuk surga, dan Allah sudah menakdirkan dia bakal masuk surga. Kenapa? Nah, karena apa? Karena balasan itu ada sebab. Bahwa balasan itu ada sebab-sebabnya, ada upayanya. Kita disuruh mengupayakan itu. Iya, Ustaz. Makanya mereka yang sudah dikasih kabar gembira bakal masuk surga tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Ya, nah, kita harusnya begitu. Jangan mikirin kita bakal masuk kemana. Udah, yang penting kita istiqomah, kita upayakan selalu berada di jalurnya Allah dan Rasulnya. Iya. Kalau nyimpang dikit, cepat-cepat kembali tobat. Insya Allah. Alhamdulillah, seperti itu ya, Ustaz. Akan sampai kepada jannah. Nah, Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum atas waktunya yang diluangkan untuk kami di sini semua ya, pemirsa dan pendengar radio. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ustaz, kita tutup acara ini, Ustaz, ya. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa, kita tutup acara ini. Sebentar lagi waktunya sudah selesai. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang 11 tahun? Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.